Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Meta Nur Cahya, DM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK UNUD periode 15 Juni sampai 28 Juni 2020. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang General and Spinal Anesthesia. Jadi anestesia itu ada trias anestesianya, yaitu yang pertama hipnosis, yang kedua analgesia, dan yang ketiga relaksasi otot rangka. General anestesia, hilangnya kesadaran selama anestesi, dan lokal anestesi, kesadaran dipertahankan selama anestesi. Untuk premedikasi, tindakan pemberian obat-obatan awal dalam rangka pelaksanaan anestesia agar pasien aman dan tenang, yang pertama untuk mengurangi kecemasan, kedua untuk mencegah reaksi alergi, yang ketiga untuk mencegah mual dan muntah, keempat untuk mengurangi produksi asam lambung, yang kelima mengurangi nyeri, dan yang keenam mencegah bradikardi dan sekresi. Jadi, pada stadium 1, anestesia, periode sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran. Lalu stadium 2 atau eksitasi, kesadaran hilang, timbul eksitasi dan delirium, atau inilah stadium yang berisiko tinggi. Stadium 3, pembedahan, dimulai dari nafas otomatis hingga henti nafas. Jadi pada plana 1, nafas otomatis, gerak bola mata berhenti. Plana 2, gerak bola mata berhenti, nafas torakal lemah. Plana 3, nafas torakal lemah sampai nafas torakal berhenti. Dan plana 4, nafas torakal berhenti, nafas diafragma berhenti. Lalu stadium 4, intoksikasi atau overdosis obat anestesia. Stadium paralisis, kontrol pernapasan dan vasomotor berhenti. General anesthesia. General anesthesia menurut American Association of Anesthesiologists merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran di mana pasien tidak arousable meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan. Jadi general anesthesia menyuntikkan obat anestesia parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena disebut GA intravena. Jika GA inhalasi merupakan pemberian kombinasi obat yang berupa gas atau cairan volatil atau mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. GA intravena pada indikasinya diberikan GA intravena jika pemilihan penggunaan anestesia dengan teknik intravena ini dilakukan kepada pasien-pasien dewasa dan pada pasien yang kooperatif. Teknik ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Anestesi intravena ideal yaitu cepat menimbulkan efek hipnosis, lalu yang kedua memiliki efek analgesia, menimbulkan anestesia pasca anestesi, dampak buruk mudah dihilangkan dengan antagonis, cepat dieliminasi tubuh, tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskular. Lalu untuk GA intravena yang pertama ada propofol, obat anestesi intravena yang paling sering digunakan, lalu memiliki efek hipnotik, induksi yang cepat yaitu 45 detik dan bertahan hingga 15 menit. Memiliki efek antiemetik, tidak menimbulkan iritasi pada airway, dosis induksi 2-2,5 mg per kilogram berat badan IV. Lalu dosis maintenance-nya 4-12 mg per kilogram berat badan per jam IV drip. Lalu ada tiopental, merupakan golongan barbiturat, memiliki efek hipnotik, induksi cepat, lancar, dan tidak diikuti ekstasi. Pemulihan cepat, 10-20 menit dengan rasa kantuk, memiliki sifat eliminasi yang lama, dosis induksi 3-6 mg per kilogram berat badan IV, habis 30-60 detik. Lalu ada ketamin, anestesia disasosiatif, memiliki efek hipnotik dan analgetik, bekerja dengan memblok reseptor NMDA, memberikan efek analgetik yang dalam, imobilitas amnesia, bersifat simpatomimetik, yaitu meningkatkan tekanan darah dan heart rate, sering digunakan dalam perawatan luka bakar, dosis induksi 1-2 mg per kilogram berat badan IV bolus. Lalu ada benzodiazepin, memiliki sifat hipnotik, sedatif, pelemas otot ringan,
cepat melewati barrier plasenta, dosis diazepam induksi 0,2 sampai 0,6 mg per kilogram berat badan IV. Lalu ada dosis midazolam induksi 0,15 sampai 0,45 mg per kilogram berat badan IV. Lalu untuk GIA inhalasi, indikasi yang pertama yaitu pemilihan penggunaan anestesi dengan teknik inhalasi biasanya dikerjakan pada bayi atau anak-anak yang belum terpasang jalur intravena. Lalu dilakukan juga pada pasien dewasa yang takut disuntik. Untuk tekniknya ada inhalasi sungkup muka, inhalasi sungkup laring, inhalasi pipa endotrakea, nafas spontan, dan inhalasi pipa endotrakea, nafas kendali. Lalu ada non-halogenated gas, nitrous oxide, dan halogenated hidrokarbon, halotan, enfluoran, isofluoran, desfluoran, sevofluoran, metoxifluoran yang menyebabkan nephrotoxicity. Keuntungannya dari GIA inhalasi ini dapat mengontrol kedalaman anestesia, lalu metabolisme yang minimal, dan yang ketiga diekskresi kembali ke sistem pernafasan. Jadi karakteristik GIA inhalasi ini, pertama, tekanan parsial anestesi dalam gas inspirasi, lalu ada pertukarannya pada alveolar, ventilasi paru, larut dalam lemak, dan larut juga dalam darah. Untuk GIA inhalasi ether, memiliki sifat poten anestesia, analgesi, dan relaksasi otot yang baik, mudah menyebabkan iritasi, mudah terbakar, dan mudah meledak. Proses induksi yang lama memiliki sifat larutan tinggi di darah dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Lalu juga pada ether ini prosesnya pemulihannya lama. Untuk nitrous oxide, obat anestesi inhalasi yang paling aman, tidak mudah terbakar, tidak menimbulkan iritasi, tidak berwarna, tidak berasa, berbau manis, lebih berat dari udara, memiliki potensi anestesi dan relaksasi otot yang rendah, namun memiliki efek analgetik yang baik, aman bagi jantung, hati, dan ginjal. Dalam anestesi umumnya dipakai dalam kombinasi N2O banding O2. Untuk induksi dengan perbandingan 80% banding 20% dan pemeliharaan 70% banding 30%. Lalu memiliki efek samping berupa diffusional hipoksia dan megaloblastik anemia. Lalu untuk yang halotan, merupakan obat anestesi yang poten, memiliki efek analgesi dan relaksasi otot yang buruk, merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau enak, tidak iritatif, mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak. Memiliki proses induksi yang cepat, tidak mengiritasi jalan nafas, memiliki efek bronchodilatasi, ini cocok untuk pasien yang asma, pemulihan yang cepat dan jarang menimbulkan mual muntah pasca anestesia. Memiliki efek samping berupa aritmia jantung, mensensitasi ketokolamin, halotan indus hepatis, malignan, hipertermia. Dosis induksi 2-4%, dosis pemeliharaan 0,5-2%. Lalu untuk isofluoran ini adalah turunan ether, cair, dan tidak berwarna. Memiliki efek hipnotik, analgesi, dan relaksasi otot yang baik. Tidak iritatif, tapi kontraindikasi pada pasien dengan riwayat epilepsi, dan memiliki efek samping seperti hepatotoksi dan gangguan fungsi pada ginjal. Lalu untuk sevofluoran juga turunan dari ether, cair, tidak berwarna, dan tidak mudah meledak. Sevofluoran ini tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi. Memiliki efek hipnotik, analgesi, dan relaksasi otot yang baik. Proses induksi dan pemulihannya cepat, dan juga dapat digunakan pada bayi atau anak-anak yang tidak kooperatif. Namun, sevofluoran ini bersifat nefrotoksik. Untuk desfluoran, mudah menguap, memiliki efek hipnotik, analgesi, dan relaksasi otot yang baik, sering digunakan pada daycare surgery, proses induksi dan penyembuhannya cepat, mengiritasi saluran nafas, dan menyebabkan spasme laring. Lalu sekarang saya akan membahas tentang spinal anesthesia seperti spinal block, subarachnoid block, atau intrathecal block. Jadi spinal anesthesia ini jenis anestesia regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal diinjeksikan pada cairan cerebrospinal yang mengelilingi medula spinalis.
Dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Kontraindikasi absolutnya ini adalah penolakan dari pasien. Lalu adanya infeksi di lokasi penyuntikan dan peningkatan TIK serta volume berat dan koagulopati. Untuk kontraindikasi relatifnya seperti sepsis, pasien tidak kooperatif, defisi neurologis, deformitas tulang belakang, dan penyakit jantung stenosis. Lalu efeknya pada sistem organ ini, pada saraf, blok simpatis, sensorik, dan motorik, diferensial blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris, dan beberapa segmen di atas blok motorik. Untuk perbedaan ukuran dan jenis serabut saraf, simpatis thoracolumbar dan parasimpatis craniosacral. Efek pada kardiovaskuler yaitu vasodilatasi sehingga menyebabkan impotensi. Pemberian cairan dan vasopresor sangat berguna. Lalu bradikardi, refleks vagal, untuk itu pemberiannya sulfasatropin 0,04 mg per kilogram IV. Lalu pada respirasi, efeknya high block, penurunan vital capacity, dan namun tidak volume tetap. Efeknya pada metabolik atau endokrin dapat penurunan stres respon pemedahan seperti adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopressin, RAA. Untuk pencernaan, kontraksi usus dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Lalu ada penurunan MAP yang menyebabkan penurunan area darah ke hepar. Untuk urinarius, efeknya seperti autoregulasi ginjal dan bisa menyebabkan retensi urin. Komplikasi yang didapat dari spinal ini seperti henti jantung, retensi urin, anestesi dan analgesi yang tidak adekuat, toksisitas obat anestesi lokal, lalu ada nyeri punggung, postural puncture headache atau PDPH, cedera neurologis, meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, transient neurological symptom, menggigil, pruritus, hingga mual muntah. Untuk persiapannya, bisa dari statik yang pertama, yaitu S untuk scope atau stetoskop dan laryngoskop, T untuk cup, E untuk airway device, oropharyngeal dan nasopharyngeal airway, tip, introducer, connector, suction. Lalu yang pertama perlu diperhatikan dari posisinya duduk, lateral decubitus atau prone. Lalu dari jarum spinal, Quincke, Whitacre, dan Sprotte. Untuk alat resusitasinya yang perlu disiapkan seperti intubasi dan anestesi umum, seperti yang tadi dari statik itu, dan identifikasi juga tempat untuk penyuntikannya. Obat anestesi lokal yang mungkin diperlukan seperti lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, dan chloroprocaine. Berikut adalah posisi untuk anestesi seperti duduk, lateral decubitus, serta prone. Untuk mengidentifikasi tempat penyuntikannya, biasanya konus medullaris terletak pada L1, L2, sehingga jarum harus ditusukkan antara L3 sampai L4 atau L4 sampai L5 untuk menghindari cedera. Untuk gambarnya bisa seperti yang di sebelah. Lalu ini adalah jenis-jenis dari jarum spinal. Jadi yang pertama itu adalah jarum Quincke-Babcock, ujungnya tajam. Lalu yang kedua ada Sprotte, yang ketiga ada Whitacre, yang keempat ada Green, yang kelima Pitkin, dan yang keenam adalah Tuohy. Jadi obat anestesi lokal pada golongan ester, chloroprocaine maksimal dos 12, durasinya 0,5 sampai 1 jam. Untuk procaine maksimal dos 12 dengan durasi 0,5 sampai 1 jam. Untuk cocaine maksimal dos 3, durasi 0,5 sampai 1 jam. Tetracaine maksimal dos 3 mg per kilogram, durasi 1,5 sampai 6 jam. Untuk amides, lidocaine maksimal dos 4,5 sampai 7 with epi, durasinya 0,75 sampai 1,5 jam. Mepivacaine 4,5 dengan durasi 1 sampai 2. Prilocaine maksimal dos 8 mg per kilogram dengan durasi 0,5 sampai 1.
bupivacain dan ropivacain maksimal dosnya 3 mg per kilogram dengan durasi 1,5 sampai 8 jam. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.